Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita alhamdulillahirabbil alamin ya, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya lah petunjuk, taufik, hidayah ya pada hari ini. Alhamdulillah Allah ya telah memilih kita ya untuk hadir di taman-taman surga Allah ya yang ada di bumi. Ini karunia yang sangat tinggi nilainya ya di sisi Allah. Majelis ilmu ya sebagaimana Allah janjikan, barang siapa dimudahkan ya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Amin. Serta sebagaimana janji Allah juga perjalanan kita ya menuntut ilmu ini, maka seluruh ya makhluk Allah yang ada di bumi ya, di langit, bahkan yang ada di dasar lautan ya, semua makhluk ya akan memohonkan ampun ya dan juga mendoakan ya rahmat bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan saat ini juga tentunya malaikat ya hadir memenuhi ya ruang ini, mendoakan kita, mudah-mudahan kelak ya kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah ya, yang mendapatkan tempat surga terbaik di sisinya. Amin. Salawat dan salam adalah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummahat fillah rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas ya tentang istiqomah ya. Ini sudah pernah dengar ya ibu-ibu ya? Istiqomah ya. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu apa artinya istiqomah? Ya betul, ada lagi pendapat lain? Konsisten. Iya betul semua ya ibu-ibu ya. Atau ada lagi? Ya, jadi betul ya, istiqomah sebagaimana Rasulullah ya pernah menunjukkan ya kepada sahabat ketika ada yang bertanya, maka Rasulullah hanya membuat suatu garis ya yang lurus begitu ya. Nah, jadi istiqomah itu memang betul tadi ya, teguh pendirian, konsisten ya, kemudian lurus ya, tidak berbelok-belok ya ketika kita berjalan ibu-ibu ya, tujuannya misalnya ke City Mall misalnya ya, mau beli apa misalnya ibu mau beli lampu misalnya ya, tapi kalau kita konsisten ya sudah gitu ya. Tapi kalau belok padahal kita misalnya dikejar waktu ya, kalau hidup kan ada waktunya ya bu ya, mungkin kita dikasih waktunya 50 tahun, ada yang 60 ya. Nah kalau kita kebanyakan belok, pas waktunya sampai belum tercapai ya tujuan kita. Nah jadi kalau istiqomah ya kita lurus kata Rasulullah, di mana di setiap jalan itu memang ada pintu-pintu ya yang senantiasa menggoda kita. Nah ibaratnya tadi ya, ada yang manggil-manggil tuh ya, sini dulu bu, mampir beli parfum gitu ya, mampir melambai-lambai ya. Nah jadi kalau yang orang istiqomah ya dicuekin aja ya yang melambai-lambai tadi ya, seperti itu ya. Nah jadi kita tidak tergoda tadi ya, mau beli satu dapat dua nggak peduli ya orang istiqomah ya. Nah jadi luar biasa sulit ya kadang bu ya, apalagi kita misalnya ya lihat tadi ya ada yang diskon ya 70% gitu ya. Ya sama juga ya di dunia ini kan juga banyak ya bu ya godaannya ya, ketika kadang mata kita ya lihat tuh kayaknya senang gitu ya, lihat ini itu, akhirnya apalagi nonton misalnya lagi viral gitu ya, lupa sudah tadarusnya ya, sampai deadline waktu belum selesai target kita misalnya. Nah seperti itulah juga gambaran tadi ya, makanya Rasulullah gambarkan istiqomah itu ya lurus gitu, tidak ada belok-belok gitu, dan tidak terpengaruh tadi dengan rayuan-rayuan ya, godaan sepanjang perjalanan kita. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Ahqaf ya ayat 13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamul fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'a bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kita lihat dulu ya, mengapa kita membahas ini, karena memang
Allah memberikan peringatan ya bahwa istiqomah itu hal yang sangat penting ya. Sebagaimana kita lihat tadi bahwa janji Allah ya, orang-orang yang menyatakan beriman, jadi syaratnya memang harus beriman Bu ya. Nah, jadi kalau baik banget tapi bukan orang Islam ya, artinya tidak mau beriman ya, maka sia-sia ya kebaikan itu. Jadi tentunya Al-Ahqaf ya Bu ya. Surat ke-46 ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi di sini syaratnya orangnya beriman, kemudian dia tetap istiqomah, maka Allah jamin tidak ada kekhawatiran ya terhadap mereka dan tidak ada pula duka cita. Nah, karena Allah menjanjikan mereka ini penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, istiqomah ini sikap yang sangat dicintai Allah ya. Ketika bisa istiqomah lurus ya, melakukan amal-amal soleh ya, walaupun misalnya sedikit nih ya, kita sanggupnya misalnya berzikir 100 kali misalnya la ilaha illallah, kemudian salawat ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad masing-masing 100, istighfar 100, tapi konsisten ya setiap hari, itu Masya Allah ya, lebih dicintai Allah daripada sehari 1000 habis itu seminggu nggak baca tasbih gitu ya. Jadi kita memang harus memprogram ya amalan-amalan yang kita bisa istiqomah. Sholat duha ya, qiyamul lail misalnya, kemudian puasa, zikir, itulah yang nanti akan punya pintu-pintu spesial Bu. Jadi di surga itu nanti banyak pintu. Ketika kita punya amalan-amalan yang istiqomah, maka pintu-pintu itu nanti akan memanggil. Istiqomah puasa, pintu Ar-Rayyan memanggil. Istiqomah selalu tawakal ya, pintu tawakal memanggil. Istiqomah sholat duha. Nah, kalau semuanya istiqomah, semua pintu memanggil. Nah, bebas kita mau masuk manapun ya. Masya Allah. Jadi Allah jamin ya mereka ini akan dimasukkan ke dalam surga ya, dan tidak perlu khawatir kata Allah ya, mereka tidak ada pula duka cita. Nah, jadi di sini jaminan Allah ini ibu-ibu ya, bukan hanya di akhirat ya. Jadi nanti di ayat berikutnya bisa kita lihat ya, surat Fussilat ya, ayat 30 sampai 32 kalau tidak salah, surat 41 ya, nanti dilihat lagi ayat 30 sampai 32. Kalau Allah Ta'ala ya, Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kita melihat ya bahwa janji Allah ya, ketika tadi ya orang-orang yang beriman ini teguh pendirian, istiqomah lurus ya di jalan Allah ya, senantiasa mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah ya, maka janji Allah di sini malaikat akan Allah turunkan ya untuk senantiasa menolong kita. Nah, bahkan mulai dari kehidupan di dunia kata Allah selalu ditolong ya, apalagi nanti di akhirat. Jadi mulai nanti kita sakaratul maut ya, itu kan banyak sekali godaannya Bu. Kiri kanan itu setan-setan iblis itu berusaha terus, dia mau menyesatkan kita, menghalangi kita ya untuk mengucapkan kalimat terakhir itu ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Padahal kita mungkin bisa ya sehari-hari mudah gitu, tapi itu tidak semuanya ya diberi karunia. Nah, karena itu orang istiqomah Allah janjikan itu akan mudah nantinya, karena malaikat ini yang menjadi ibaratnya bodyguard kita nanti ya di sekeliling, menghalangi ya iblis dan kawan-kawannya itu untuk menggoda saat sakaratul maut. Begitu juga nanti di alam barzah, di dalam kubur, Allah juga jamin ya malaikat inilah nanti yang menjadi pelindung-pelindung kita, sehingga akan jauh ya dari azab kubur ya. Kemudian juga nanti
kita akan mengalami yaumul ba'ats ya, hari pembangkitan ya, kemudian ada yaumul hisab, nanti kita juga dihisab. Dan ketika menyeberang siratal mustaqim itu Allah janjikan ya, orang yang istiqomah ini nggak ada tuh yang ngait-ngait kita Bu, yang mengganggu-ganggu, kita lurus jalannya cepat, bahkan ada yang secepat kilat ya, ada yang sekejap mata. Nah kalau orang-orang yang suka belok-belok tadi masih ada tuh, dikait lagi jatuh, merangkak lagi ya, padahal digambarkan itu siratal mustaqim itu ibarat rambut dibelah 7 ya, itu masih jalannya ada yang turun sekitar ribuan kilo menaik dan tajamnya setajam silet ya, itu tidak ada apa-apanya kalau kita bayangkan silet di dunia. Jadi luar biasa sangat susah jalannya, tapi Allah berjanji ya, orang-orang istiqomah semua itu dimudahkan kata Allah. Jangankan urusan dunia ya, apalagi akhirat Allah jamin. Dengan ayat ini maka tidak ada lagi bagi kita keraguan ya untuk berusaha ya, istiqomah ini harus wajib kita prioritaskan dalam hidup kita ya, untuk melakukan amalan-amalan ya, istiqomah di jalan Allah. Terutama tentunya tauhid tadi ya, karena syaratnya harus beriman. Maka iman kita ini jangan pernah goyah. Mau tawaran dunia ya, seperti apapun datang kepada kita, jabatan, tawaran harta ya, apapun, kita tidak tergoda untuk melakukan kecurangan ya, kemaksiatan ya, demi mendapatkan tawaran-tawaran dunia. Nah, maka di sini kita perlu ya melihat ada beberapa kaidah di sini ya tentang istiqomah yang perlu kita pahami. Semoga Allah mengkaruniakan kita nantinya ya terus istiqomah, sehingga semuanya kita termasuk ya orang-orang yang husnul khatimah, itu ya harapannya. Nah, jadi kaidah yang pertama ya, sini saya langsung kesimpulan ya. Jadi ada 10 ya yang kita harus pahami tentang istiqomah. Nanti saya share ya bukunya, ini ada banyak di halaman kita secara singkat ya. Kaidah pertama yang harus kita pahami, bahwa istiqomah ini merupakan suatu karunia ataupun hadiah ya ibu-ibu ya. Jadi hanya orang-orang yang terpilih. Jadi kita hadir di sini ya, ini bukan karena kita hebat ini ya, kita bukan karena kita ini paling solehah, tapi Allah itu cinta ya, memberikan karunia kepada kita, kita terpilih. Nah, dimana di RT ini kan 50 lebih ya Bu ya penduduknya, tapi kenapa kita gitu ya yang diberikan jalan mudah ke sini, itu suatu karunia yang perlu kita syukuri, berarti hadiah dari Allah ibu-ibu. Nah, apalagi kita di sini memahami ya makna istiqomah, ini hadiah ilahiyah. Jadi jangan dikira misalnya nih kita nggak susah ya baca Quran, malas gitu ya, merasa kita ini karena kita lah yang punya kuasa. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Al-Quran itu yang nggak sudi dengan kita. Kalau kita itu kok kayaknya ada malas, kayaknya nggak senang gitu ya, jangan dikira kita itu itu kan mau-maunya kita gitu ya, kita mau baca padahal Al-Quran yang nggak sudi dengan kita. Begitu juga taman surga Allah ini, mengapa tidak semua orang bisa hadir ke sini? Allah tidak sudi berarti ya. Mungkin ada dosa kita yang menghalangi kita, kok berat gitu ya melangkah ke sini. Jadi jangan dikira kita hebat, kita bisa mengatur diri kita sendiri, kita mau datang mau apa, tapi ini karunia. Ini yang perlu dipahami, termasuk istiqomah ini sebenarnya hadiah, karunia dari Allah. Mengapa kita bisa mengalahkan yang lain-lain gitu ya untuk kita hadir di majelis ilmu? Padahal banyak alasan sih kalau kita mau nggak hadir ya. Ini dingin-dingin ibu-ibu ya, bantal selimut gitu ya, enak banget kayaknya. Tapi mengapa kita kalahkan itu ya rasa yang lain-lain gitu, kesibukan kita juga sama ya, kita tuh semua sama, punya 24 jam kan ya. Tinggal kita saja mana sih yang prioritas. Nah, kadang itu Bu yang membuat kita sok sibuk ya, kita tidak bisa memprioritaskan sebenarnya. Mana yang prioritas di sisi Allah, mana yang tidak. Nah, jadi kalau kita itu punya prioritas, pasti akan Allah mudahkan. Kalau kita prioritaskan, kita hari ini mau ngaji, Allah akan atur itu semuanya sehingga ringan gitu. Semuanya bisa terkalahkan gitu. Tapi kalau memang di hati kita itu menganggap ini tidak penting ya, bukan prioritas, itu akhirnya ada yang menghijab kita, yang menghalangi kita untuk masuk ke taman surganya Allah. Begitu juga istiqomah. Mengapa kok susah istiqomah? Mudah sekali. Mulut ini masih mudah menggibah, kadangnya mata ini masih suka lapar mata lihat hal-hal yang diharamkan gitu ya, masih susah gitu ya meninggalkan hal-hal yang syubhat kadang ya, yang meragukan kita tetap terjang gitu. Nah, yang sudah jelas Allah haramkan aja kita masih kadang masih pengen lihat-lihat gitu ya. Nah, misalnya gibah itu ya Bu ya, infotainment itu ya.
Nah, ngapain sih ya kita sibuk scroll gitu ya, info-info yang sampah gitu ya. Padahal kita udah tahu haram, kok masih gitu. Ya berarti kita masih harus banyak-banyak istighfar ya, karena Allah itu memberi hadiah pada orang-orang yang layak. Yang pertama tentunya memang orang ini punya niat. Dia punya niat mau istiqomah. Nah, kalau dia nggak punya niat, bagaimana? Nih ada nih, sudah misalnya lomba gitu ya. Lomba apalah misalnya, ada hadiahnya, tapi kan syaratnya harus daftar dulu kan Bu ya. Nah, kalau mau ikut lomba, orang-orang yang nonton ya nggak mungkin dapat hadiah gitu ya, apalagi yang nggak pernah mendaftar gitu. Sama juga istiqomah, yang pertama ya kita harus punya niat dulu. Kita punya niat nggak mau istiqomah hidup kita. Nah, yang kedua tentunya kita berdoa sama Allah. Makanya banyak-banyak doa yang selalu diucapkan Rasulullah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasulullah senantiasa meminta, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ya di jalan Allah. Itu harus kita banyak-banyak baca, dan itu doa terbanyak sepanjang hidup Rasulullah yang Rasulullah baca. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang diampuni dosanya, tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk terus jangan pernah kita merasa kita hebat sehingga selalu merasa kita butuh pertolongan Allah untuk membuat kita teguh di jalan Allah. Nah, setelah kita berdoa dan terus berusaha, bagaimana supaya bisa istiqomah? Kalau kita ada salah, kita melakukan kehilapan, segera istighfar. Jadi ibarat hati kita ini seperti cermin, kata Rasulullah. Kalau ada noda-noda, segera bersihkan. Kalau cermin itu kita biarkan 1 titik noda, 2 titik, lama-lama buram sampai susah dibersihkan. Begitu juga hati kita. Mengapa kok susah istiqomah? Karena ketika kita salah, kita lalai, nggak segera bertobat. Nah, makanya kalau kita mau istiqomah, modalnya hati harus bersih, tazkiyatun nafs ya. Karena hati yang bersih inilah yang ringan tadi langkah kita untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya kalau hati yang kotor ya, penuh maksiat, itu berat Bu. Berat banget. Mengaji 1 juz sehari itu kok kayaknya beban sangat berat. Nah, datang ke majelis ilmu tuh kok kayaknya banyak sekali gandolannya gitu. Padahal kalau kemana gitu ya, nonton apa gitu cepat gitu ya. Nah, karena itu tadi berarti hati kita banyak pengotornya yang akhirnya memberatkan langkah kita dalam ketaatan. Jadi ini untuk mendapatkan karunia Allah, jadi kita harus memang niat mau istiqomah, kita berdoa dan terus berusaha. Setelah itu kita tawakal. Tawakal dalam artian kita hanya berusaha, kita serahkan kepada Allah. Nah, nanti Allah yang akan membimbing kita, akan terus menguatkan kita. Nah, kenapa kita kok belum kuat-kuat, masih mudah tergelincir? Ya karena kita kadang itu tadi masih kita biarkan kotoran-kotoran hati ya yang mengendap di dalam diri kita, tidak segera kita taubati. Itu yang pertama ya. Jadi kita sadari bahwa istiqomah ini merupakan karunia dan hidayah ya, nikmat yang sangat besar ya, kedudukannya yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Nah, betapa rugi kita ya, kita kalau dikasih uang 1M gitu ya, atau kerja lah gaji sekian, ini udah mati-matian aja tuh kerja ya kan, mau dapat uang gitu. Padahal ini nggak ada apa-apanya dunia ini Bu. Nikmat istiqomah ini melebihi tadi apapun karunia yang ada di dunia ini. Nah, betapa rugi kita kalau urusan dunia kita luar biasa gitu ya, maksimal gitu. Tapi urusan berusaha untuk ketaatan, kita sisa tenaga misalnya hanya tidak prioritas, maka itulah ya yang akhirnya kita tidak layak ya mendapatkan hadiah ini ya, nikmat ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, hakikat dari istiqomah itu artinya tadi menetapi ya jalan yang lurus. Jadi mulai dari kita bangun ya, sebenarnya kita tuh tidak susah ya, Allah hanya ingin kita itu senantiasa di dalam ketaatan dan tidak susah ya, ibadah kita itu sudah Allah berikan yang paling ringan. Coba kalau kita ingat Nabi Musa ya, syariatnya 50 kali Bu sehari sholatnya. Bayangkan 50 kali kita mungkin gak sempat ngapa-ngapain ya, 50 waktu. Sekarang kita hanya 5 waktu ya. Kemudian ada juga ya syariat-syariat nabi-nabi zaman dahulu itu yang berat ya, seperti zaman Nabi Musa ya, ketika bertobat itu kan disuruh membunuh dirinya. Nah kan itu beda ya, karena memang syariat itu kata Allah hanya berlaku pada zamannya. Tapi kita hari ini Allah janjikan mau dosa sebesar apapun, selama ajal itu belum sampai tenggorokan, Allah masih terima taubat kita. Nah
Kalau harus bunuh diri ya kayak zaman Nabi Musa ya, nauzubillah ya, berat sekali ya. Karena itu sudah sangat ringan ya manhaj ya syariat Allah pada kita umat Rasulullah ini luar biasa ya. Hanya itu ya syariatnya, kita benar-benar disuruh untuk terus lurus ya di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, hakikat istiqomah ini juga istiqomah hati kita. Jadi tidak bisa ibadah itu kita hanya di luar tampak bagus ya. Jilbab udah rapat banget tuh ya, misalnya sampai nauzubillah min dzalik ya. Pernah ada ya Bu ya berita itu seorang wanita bercadar ya, dan dia itu meninggal saat dia dibunuh ya karena berselingkuh ya kan. Ditinggal mayatnya di depan masjid. Dia berselingkuh di mobil, melakukan maksiat itu ya, nauzubillah. Kalau Ibu lihat ada tuh masih beritanya ya. Nah, jadi Allah tidak inginkan hanya lahir kita ya, lahir kita tampak sangat istilahnya solehah ya kelihatannya, tapi hati. Nah, gara-garanya CLBK katanya ditelusuri ya, itu teman lamanya waktu SMP ya, dan gara-gara Rioni ketemu lagi dan akhirnya terjadilah seperti itu ya. Nauzubillah summa nauzubillah ibu-ibu. Jadi istiqomah ini mulai dari hati kita. Tidak ada yang beda, mau kita sendirian, mau orang lihat, mau tidak, kita tetap lurus di jalan Allah. Bukan hanya kita jaim-jaim di depan orang kita soleh ya, baik-baik gitu, padahal di dalam sudah ya gitu. Nauzubillah min dzalik, di rumah misalnya kata-kata kasar gitu ya sama anak, sama suami, nggak taat misalnya. Di luar kelihatan solehah, tapi nyata hati kita tidak sama ya, yang ada di dalam tidak sama. Bukan itu yang Allah maksudkan. Jadi ini benar-benar antara hati, perkataan, perbuatan itu satu ya. Jadi dan yang utama itu justru hati kita. Nah, hati itulah yang paling Allah akan lihat ya yang pertama kali. Apakah benar hatinya ikhlas ya ketika melakukan sesuatu ya. Apakah benar tiada ada tujuan mau ujub, bangga ataupun ria gitu ya. Karena amalan yang tulus ikhlas ya hanya karena Allah dan juga sesuai sunnah Rasulullah, maka itulah yang Allah terima. Nah, jadi gak bisa ya main-main ibadah ini hanya tampak di luar, maka hati itulah yang pertama akan Allah lihat. Kemudian yang keempat, istiqomah yang dituntut itu ya adalah yang bersikap tengah-tengah. Jadi Islam itu bukan yang gulu ya, berlebihan, bukan juga yang terlalu lalai, santai. Jadi tengah-tengah ya. Itulah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pernah ya kan di zaman Rasulullah ya, ada 3 orang ya sahabat ketika tahu ya ibadah Rasulullah itu luar biasa ya, sampai kaki beliau saja bengkak tuh ya, salat malamnya saking luar biasa ya lamanya ya, khusyuknya, bergemuruh tuh dada Rasulullah kalau sedang membaca Al-Quran, bahkan sampai kadang menangis ya mendengar ayat-ayat tentang azab ya, luar biasa. Sehingga 3 sahabat ini merasa kita ini gak ada apa-apanya ya, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosanya, luar biasa ibadahnya. Maka mereka bertekad mulai hari ini katanya. Yang pertama tuh ada yang saya mau ibadah terus, saya gak usah nikah biar saya fokus ibadah, itu yang pertama. Yang kedua ada yang saya mau puasa terus, gak usah buka gitu biar ibadahnya maksimal gitu. Nah maka satunya saya lupa itu, puasa, ada yang tidak menikah ya, satunya kalau nggak salah sholat terus atau apa gitu. Jadi maka kata Rasulullah, bukan seperti itu Islam. Aku kata Rasulullah juga menikah ya kan, Rasulullah juga melakukan sebagai pemimpin ya, sebagai pedagang juga Rasulullah juga melakukannya sebagaimana manusia layaknya ya. Jadi tidak berlebihan. Begitu juga kata Rasul, aku juga berbuka puasa ya, jadi tidak berlebihan ya. Jadi Islam itu masya Allah ya yang tengah-tengah. Jadi tidak, kalau kita misalnya lelah sholat malam misalnya, ganti habis itu tilawah dulu, kita ganti misalnya kita berzikir gitu ya. Jadi makanya ibadah itu banyak ya, jenisnya bervariasi. Hari ini kita misalnya mungkin sakit ya, biasanya kita bisa ngapain gitu ya, ibadah yang lebih maksimal. Tapi dengan kondisi lelah misalnya capek, kita sedekah misalnya, seperti itu. Jadi banyak ibadah itu untuk supaya kita tidak berlebihan dan tidak juga terlalu melalaikan. Nah, sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang di saat lelahnya ya, di saat benar-benar capeknya dia tetap dalam sunnahku, artinya tidak keluar dari syariat Islam. Semalas-malasnya kita, secapek-capeknya kita ya dengan beban
kehidupan mungkin ya, masing-masing punya masalah sendiri-sendiri, tapi tetap dia tidak ke hal-hal yang Allah haramkan, yang Allah larang, tetap di jalan Allah, maka itulah ya sebaik-baiknya manusia. Nah, karena itu kita tidak perlu ya berlebihan, yang penting tadi bisa istiqomah. Walaupun sehari sholat duha 2 rakaat, tapi itu terus ya kita lakukan, ataupun yang 4 rakaat misalnya atau berapapun, tapi istiqomah itu lebih baik daripada hanya sekali seminggu tapi sekali 8 rakaat, habis itu hanya sekali seminggu. Itu lebih disukai Allah yang sedikit tapi istiqomah ya. Kemudian yang kelima, istiqomah itu terkait juga dengan perkataan dan juga niat ya. Jadi lisan inilah sebenarnya wujud apa yang ada di hati kita. Jadi ibaratnya sebuah teko ya ibu-ibu ya, kalau kita tuangkan itu pasti menuang apa yang ada di dalamnya kan. Kalau isinya kopi, yang keluar juga kopi gitu. Sama juga lisan kita ini, mengapa lisan kita kok kata-kata kasar gitu ya, kadang yang kata-kata yang nggak bagus, berarti hati kita yang kotor. Nah, jadi Allah inginkan hati kita itu bersih, sehingga yang keluar adalah kata-kata yang baik atau lebih baik diam, kata Rasulullah. Berkata yang baik atau diam. Jadi kita berpikir ya, hati-hati sekali, karena banyak ya, kata Allah sampaikan, banyak orang-orang yang akhirnya terjerumus ya ke dalam neraka sampai puluhan tahun ya ke jurang neraka, terlempar ya karena kata-kata. Nah, makanya kalau sekarang bukan kata-kata aja ibu-ibu ya, ini jari kita nih juga hati-hati ya, di medsos ya atau di WA gitu ya. Kita pikir jejak rekam kita ini tercatat ya di sisi Allah. Nah, jadi hati-hati sekali ketika kita memposting, kita pikirkan ini kita niatnya benar nggak sih, kita mau apa ya, itu juga kita perhatikan tadi, karena niat ya, kemudian apa yang kita tuangkan itu benar-benar Allah hisap semuanya. Nah, kalau kita niatnya ini nanti mau supaya dipuji tahan dulu, berarti ada niat yang nggak lurus ya, lebih baik kita diam dulu. Kalau kita udah benar-benar ini bisa kita ikhlas niatnya, mau dakwah misalnya, mau syiar gitu, lurus, nggak ada yang lain-lain, nggak apa-apa, aman berarti. Nah, karena akan membahayakan kita sendiri kalau kita masih ada niatan inginnya dipuji ya kan, kalau nggak dikomen sedih gitu ya. Nah, berarti kita ada niat itu mau dipuji orang, mau diperhatikan ya. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, sudah, kita nggak peduli orang mau komen mau enggak, orang mau like mau enggak gitu ya, karena kita niatnya sudah ke Allah, sudah sampai itu Bu, pahalanya sempurna kata Allah. Nah, jadi kalau kita masih nunggu-nunggu, aduh kok nggak ada komen ya, ini masih berarti kita belum ikhlas tuh ya, niatnya memang maunya dipuji atau ada unsur ria ya. Nah, itu yang hati-hati. Jadi tadi terkait niat ya, perkataan kita jadi benar-benar ya harus lillahi ta'ala ya. Nah, kemudian yang keenam, ada 10 Bu ya, sebentar lagi ya. Kemudian di sini, tidaklah istiqomah itu ada kecuali untuk Allah, bersama Allah dan atas perintah Allah. Jadi kita niatkan kita istiqomah ini semata-mata karena meraih ridha Allah ya, bukan yang lain-lain ya. Kemudian bersama Allah artinya ya memang sesuai yang Allah syariatkan ya. Bukannya istiqomah banget misalnya tapi bukan syariat Allah, maka nggak ada nilainya ya. Nah, istiqomah apa misalnya ibu-ibu? Istiqomah, nah kalau ibu olahraga istiqomah niatnya misalnya supaya sehat, dirubah Bu, jadi bukan cuma biar langsing cantik gitu, body gold ya, kita rubah niatnya. Atau puasa biar langsing, itu salah. Jadi kita misalnya istiqomah nih olahraga, tapi niatnya dengan olahraga ini mudahan aku sehat, mudahan bisa ibadah sampai tua, aku bisa terus tahajud, bisa terus ibadah yang terbaik. Itu jadi ibadah loh Bu, olahraga ibu-ibu ya. Tapi kalau niatnya hanya tadi tujuan biar cantik gitu ya, biar ini, sia-sia nantinya. Nah, jadi bisa Bu, yang kecil-kecil itu ya sepertinya tidak ada tuh di dalam syariat kalau kita lihat. Tapi kalau niatnya ya olahraga dalam rangka supaya sehat, beribadah, maka itu pahala Bu. Nah, jadi kita hati-hati Bu ya, sayang. Sekarang rumah misalnya mau bersih, mau apa, niatkan itu Bu. Rasulullah cinta kebersihan, Allah cinta kebersihan, supaya kita itu enak di rumah itu beribadah itu nyaman gitu kan. Nah, maka itu akan jadi pahala terus ya. Nah, di sini jadi penting sekali tadi bersama Allah. Jadi kita semua kita niatkan karena Allah, termasuk tidur loh Bu. Tidur itu kalau kita ikuti sunnah Rasul caranya, kemudian kita niatkan mudahan dengan tidur ini
kita juga sehat, besok fresh lagi, bisa lagi melakukan amal-amal soleh dengan lebih maksimal, maka sepanjang tidur itu Bu, kita seperti beribadah loh Bu. Kan rugi ya, umur kita ini kayaknya banyak loh tidur Bu, berapa jam ya. Kalau kita potong ya, waktu tidur itu kita nggak seberapa gitu kan. Makanya kalau tidur ini kita niatkan ibadah, kita nggak rugi Bu. Kita tidur 5 jam, 6 jam gitu kan, Masya Allah ya, dianggap itu beribadah selama tidur. Nah makanya kalau bisa kita kan wudu ya, seperti sunnah Rasul itu, kita wudu dulu, baca ya Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi gitu ya, baca zikir, tasbih, tahlil, tahmid 33 kali, tiupkan ke badan ya, Masya Allah, salawat 3 kali ya, kemudian subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali, dan istighfar 3 kali. Masya Allah, itu kita sepanjang tidur itu Allah catat sebagai orang yang sedang beribadah. Dan ketika kita meninggal dalam kondisi tidur pun husnul khatimah sudah yakin tubuh, karena dalam ibadah. Nah, jadi itu maksudnya ya, bersama Allah dan atas perintah Allah. Makanya itu makna kita beribadah itu, semua ini bisa jadi ibadah ya kalau kita niatnya benar ya, tulus ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketujuh, tingkatan istiqomahnya seseorang jangan sampai dia menyandarkan kepada amalnya. Nah, jadi kita jangan pernah juga merasa bangga ya dengan amal kita, sehingga kita merasa layak aja nih jadi penghuni surga, udah pede gitu ya, merasa udah rajin ngaji gitu ya, udah baik. Jangan pernah kita bersandar dengan amal kita. Ya mungkin saya ingatkan lagi kembali, ada cerita ya dulu ya, ada seorang yang ulama yang sangat soleh ya, ahli ibadah ya. Kemudian dia berjalan ya di suatu padang pasir di situ ya, kemudian ada seorang ahli maksiat. Nah, ahli maksiat ini melihat ulama itu diikuti awan ya ibu-ibu, diikuti awan ya, kemudian dia berteduh di bawah pohon, awan itu masih di atasnya. Maka orang yang ahli maksiat mau bertobat ini, wah tepat ini kayaknya orangnya untuk membimbing saya nih, saya mau bertobat, minta bimbing ulama ini. Akhirnya dia dekatilah ulama itu, dia dekati di bawah pohon itu duduk ya. Ulama ini ternyata muncul di hatinya rasa ya, dia merasa lebih tinggi. Orang ini kayaknya ya biasa muncul seperti itu, dia merasa lebih tinggi, merasa ya ada perasaan dia hebat ya, merasa tinggi. Maka ternyata ketika ulama ini pergi, awan itu sudah gak ngikutin lagi Bu. Yang diikuti malah yang mau bertobat tadi. Nah, maka malaikat bertanya, kok bisa? Tadi tuh ulama itu yang diikuti awan. Setelah mereka berpisah ya, kata Allah, selama ini amal ibadahnya semuanya habis akibat dari ujub dia, bangga dia, merasa dengan amalnya itu dia hebat di sisi Allah, merendahkan yang lain. Nah, sementara yang ahli maksiat, dia dengan tobatnya, kata Allah, pahalanya melebihi ibadah orang alim yang selama ini dia lakukan. Nah, jadi kita mulai hari ini jangan pernah menganggap rendah ya orang lain. Makanya itu juga kadang Bu, kalau kita sering lihat-lihat itu kan ya, misalnya scroll begitu, lihat mungkin yang ahli maksiat, kita merasa hebat aja, nauzubillah ya, merasa hebat aja. Nah, harusnya kita ketika melihat seperti itu, ya Allah lindungi aku dan keluargaku jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita juga mendoakan semoga dia dapat hidayah. Tidak merasa kita, aku rasanya lebih hebat, nggak seperti si ini si itu. Itu juga makanya kalau daripada kita tadi takut ya, hati kita salah ya, lisan kita terucap yang buruk, kita jaga, memang menjaga pandangan itu, menundukkan pandangan itu lebih menjaga hati kita nantinya Bu. Nah, jadi di sini istiqomah tadi ya, jangan sampai kita merasa pede dengan amal kita ya. Pernah juga kan saya pernah ceritakan juga ya, bahwa ada seorang ahli ibadah yang beribadah 500 tahun ya, ternyata hanya bisa membayar nikmat mata ya. Nah, sehingga ketika dia merasa layak masuk surga karena ibadahnya, ternyata hanya matanya yang dimasukkan Allah ke surga. Maka dia protes, kok mataku saja yang masuk? Kalau kamu menyandarkan ibadahmu, kata Allah, hanya bisa membayar nikmat mata. Jadi nikmat Allah ini sangat besar ya nilainya. Maka akhirnya dia bertobat ya, minta ampun. Nah, kata Allah, kamu masuk surga karena rahmatku. Jadi bukan karena hebatnya ibadah kita, amal kita, karena tidak ada apa-apanya dibanding surganya Allah. Karena itu mengapa kita menunjukkan ya keseriusan tadi ya, berlelah-lelah di jalan Allah, kita mengharap rahmat Allah. Nah, karena dengan rahmat Allah inilah ya yang mungkin ibadah kita tidak seberapa, tapi dengan cintanya Allah melihat kita ya mau berlelah-lelah di jalan Allah, bersungguh-sungguh ya, itulah rahmat Allah akan
Allah karuniakan ya, memilih kita mudah-mudahan ya, amin. Nah yang kedelapan, buah dari istiqomah di dunia adalah istiqomahnya nanti ketika meniti sirat pada hari kiamat. Nah jadi dijanjikan Allah ya ketika meniti siratal mustaqim, makanya kita nih disuruh Allah berdoa terus 17 kali kan Bu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah kita kan minta tunjuki jalan yang lurus, karena sangat pentingnya istiqomah ini. Maka dijadikan rukun di dalam sholat ya, Al-Fatihah itu kan Bu ya, karena supaya kita ini senantiasa lurus. Dan Allah berjanji ya, maka orang istiqomah ini di jembatan siratal mustaqim itu nanti akan mudah jalannya ya, tidak berliku-liku, tidak sulit ya, akan dimudahkan. Dan yang kesembilan, yang mencegah nih ya dari istiqomah yang kita harus hati-hati ya, kita waspadai. Ada dua hal ya ibu-ibu yang membuat orang itu tidak istiqomah. Yang pertama adalah subhat-subhat yang menyesatkan. Jadi subhat itu adalah perkara-perkara yang diperselisihkan hukumnya. Nah tapi kita lakukan. Nah makanya dari itu kalau yang subhat-subhat sebaiknya kita tinggalkan ya. Kan ada pendapat ulama kadang yang bertentangan ya Bu ya, misalnya rokok lah ya, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, berarti kan masih subhat ya, karena ada perbedaan pendapat. Maka kita ambil yang paling aman, yang mengharamkan. Nah maka dari itu anak kita ya, orang terdekat kita sampaikan untuk menjauhi ya yang subhat ya, apalagi yang haram Bu ya. Yang haram ya sudah jelas itu ya harus kita jauhi ya. Yang subhat saja, yang meragukan saja kita ambil yang lebih pendapatnya itu yang lebih sikoh lah, yang lebih terbaik ya. Kemudian yang kedua ya adalah hawa nafsu yang melalaikan. Nah ini Bu, hawa nafsu ini yang perlu juga kita kendalikan. Kita harus menang berperang melawan diri kita sendiri. Makanya kata Rasulullah, ketika sahabat itu selesai perang Badar ya, itu mereka sudah, wah ini kayaknya perang yang paling besar. Kata Rasulullah, belum. Perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, dan itu setiap saat. Kalau kita ke mall tadi Bu ya misalnya, kalau kita butuhnya apa tadi, cari lampu, tapi kok pulangnya bawanya macam-macam gitu, berarti yang lain-lainnya itu nafsu kan Bu ya, bukan kebutuhan lagi. Nah jadi itu kadang yang hawa nafsu itu ya. Misalnya nih kita juga tidur cukup aja sebenarnya ya, Rasulullah itu tidur tidak lebih dari 2 jam Bu sehari. Nah kita itu sampai 8 jam aja masih kurang, kadang masih aja pengen tidur. Nah, berarti malas sudah nafsunya kan Bu ya. Nah jadi makan juga kadang Bu ya, makan sebenarnya apa sih, kita itu cuman perlunya karbohidrat, protein gitu, tapi sampai yang mahal yang apa itu kan bukan itu yang dinilai ya, tapi nilai gizinya, kebutuhan kita. Kalau sudah demi foto lagi upload misalnya, itu sudah berubah Bu ya. Jadi hawa nafsu lagi yang ini, tas lah kadang ya, tas sudah berapa gitu masih nyari yang ini gitu ya, sesuai baju ini. Tas apa sih fungsinya gitu kan, cuma membawa apa gitu, harusnya sudah cukup sesuai kebutuhan kita. Tapi waktu kita masih ada baju pink, kayaknya belum punya deh tas pink gitu. Nah itu tadi nafsu berarti Bu. Itulah yang membuat gak istiqomah kan Bu ya. Harusnya cukup aja kita tuh sebulan misalnya dikasih ini, akhirnya ayo Pak gimana caranya biar korupsi lah suaminya, kan begitu Bu ya. Kebanyakan itu kan suami ada yang korupsi itu ya, karena itu tadi bisikan. Apalagi mereka punya simpanan yang pembisiknya minta harga yang 100 tasnya gitu kan, minta mobil itu apa. Itulah yang membuat orang-orang itu tidak istiqomah kan Bu ya. Akhirnya segala cara gitu untuk menghalalkan karena nafsu, menuruti tadi hawa nafsu. Jadi itu kalau kita sudah tahu ya, mikir-mikir kita nih, ini nafsu apa butuh ya. Nanti kalau memang kita nggak usah lah Bu lihat-lihat e-commerce itu ya, itu yang bikin lapar kadang ya. Kalau sering nonton ada lagi promo gitu, tertarik lagi, padahal kita nggak butuh, sudah selemari itu ya apa tas gitu misalnya apa gitu. Nah ini tadi yang akhirnya kita jadi boros kan Bu ya, setan. Nah jadi harusnya di situ kita bisa untuk investasi amal misalnya amal jariah kan ya, bisa kita untuk anak kita, mungkin kebutuhan dia lain-lain gitu. Akhirnya ya itu sampai sekarang banyak yang terlilit pinjol ya kan Bu ya, karena banyak sekali yang pay later itu ya mudah sekali, nggak punya uang bisa belanja. Nauzubillah, padahal itu adalah hutang kan Bu ya bahasanya ya. Yang 9 terakhir nih Bu ya, 10. Nah, kemudian di sini menyerupai dengan orang-orang kafir adalah termasuk hal terbesar yang dapat memalingkan dari istiqomah.
Nah jadi hati-hati juga nih anak-anak sih Bu, banyak ya saya lihat itu profil WA-nya itu ya artis-artis Korea ya. Nah itu bahaya sekali karena menyerupai berarti orang-orang kafir Bu ya. Mereka senangnya mengidolakan ya kan orang-orang itu ya, padahal itu nanti yang akan menjauhkan mereka dari kecintaan Allah dan Rasulnya. Nah makanya kadang saya protes tuh kalau anak-anak, ini kamu foto siapa sih, ini profilnya oh si ini Bu, ganti ya, bosan. Nanti kamu nggak jadi umat Rasulullah tuh kalau nggak cintain. Ya apalagi ya kita inilah Bu ya, karena tadi ternyata dengan mengikuti ya orang-orang kafir ini ya sedikit demi sedikit, itulah yang akan menggerus ya keimanan kita, yang menjauhkan kita dari istiqomah. Walau bisawab, demikian ya materi kita, insya Allah saya share nih Bu ya. Jadinya mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya ya kepada kita menjadi orang-orang yang istiqomah ya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah bersama-sama kita tutup ya dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta